Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Afif Khairi Sofa, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Saifuddin Zuhri, Purwokerto, dengan nomor induk mahasiswa 2540110408037. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP Gunung Jati 1 Purwokerto, kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kayaknya masih kurang kompak, kurang semangat. Ketika Bapak tanya kabarnya, bagaimana kabarnya hari ini, kalian harus jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Begitu ya? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus, semangat. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Syabrok doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai, Bapak absen dulu ya. Aditya Adli Pratama, Adian Zulfikar, tidak kata ya. Anessa, Anis Lutfiyah, Ashifa, tidak masuk. Aulia Milda, Awal, Afilia, tidak kata. Ayuning Tias, tidak masuk. Bima Klana, masuk. Bintang Putra, tidak masuk. Sail Alfa Devina, Dama Dian Mustika Dewi, Zaki Dwi, Faenda, Inas Wafia, Zultifa, Kalifta, Kayana, Kenzo, Maheswa, Murtika Yuman, Noah Maya Kunian, Suci, Rafa Anakia Pratama, Rahmat Toya, Eka Safir, ya, Raifan Api, Rifki Putra, Rizalti, tidak masuk. Oh, Zakia, ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Silakan bisa duduk kembali. Baik, di sini kita mulai pembelajaran. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Menurut kalian, iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Keberapa? Ayo. Berapa? 3. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ya, betul. Iman yang ketiga. Kemudian tujuan pembelajaran ini yaitu supaya kalian bisa mengetahui pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian mengetahui kitab apa saja yang diturunkan kepada para nabi-nabi Allah. Kemudian selain itu bisa mengetahui hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum berlanjut, Bapak SB dulu ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ulangi, tepuk 1, tepuk 3. Ya, berarti sudah fokus. Kemudian bisa diperhatikan, Bapak akan menampilkan video pembelajaran singkat. Ke-27 Ramadan, Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat subuh mulai menjelang, tiba-tiba suasana sunyi itu berubah. Puncak gunung yang sepi, muncullah seseorang. Sosok itu bukan seperti manusia biasa, tidak ada tanda-tanda. Namun tiba-tiba dia hadir, mendekati Nabi Muhammad, membawa sesuatu yang terbungkus sutra putih, yang di dalamnya terdapat sebuah buku. Lalu Jibril mendekat dan berkata, "Bacalah wahai Muhammad." Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril memeluk beliau dan mengucapkan perintah yang sama, "Bacalah." Nabi Muhammad yang masih bingung tetap menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lagi dan lagi, Jibril memeluk Nabi Muhammad. Kali ini, sebuah pertanyaan baru muncul dari Nabi Muhammad. Apa yang harus aku baca? Jibril lalu memeluknya dengan kekuatan yang lebih kuat, seakan-akan ingin menekankan pentingnya pesan ini. Kali ini Jibril berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam." Ya, menurut kalian tentang video tadi yang Bapak tampilkan itu apa yang kalian pahami? Tentang apa? Tentang turunnya kitab Al-Quran kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, ini tadi turunnya kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Jadi ada beberapa nabi yang mendapatkan kitab-kitab Allah. Jadi nanti kita akan bahas ya di iman kepada kitab Allah. Dari pengertian ini, iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah
menurunkan, benar-benar menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk menjadikan pedoman hidup bagi manusia, untuk memperoleh kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Ya, ini jadi kitab-kitab Allah itu diturunkan untuk menjadi pedoman kita semua. Kemudian ada beberapa kitab-kitab Allah. Di sini ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga yang keempat. Untuk kitab Taurat sendiri diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Injil Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa ajaran ya dari masing-masing kitab itu. Intinya itu yang pertama adalah ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ajaran syariat, pedoman hidup dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi apa? Akhlak, yaitu ajaran tentang apa? Kebaikan, kejujuran dan keadilan. Dan yang terakhir itu ada ajaran janji dan ancaman. Maksudnya janji dan ancaman adalah bagi siapa yang taat maka akan mendapat pahala, dan bagi siapa yang tidak taat atau durhaka, membangkang, maka akan mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hikmahnya ya, menjadi pedoman hidup, memberikan ketenangan hati, menumbuhkan rasa syukur, memperkuat ukhuwah Islamiyah, kemudian menambah ilmu pengetahuan, mengejarkan akhlak mulia, dan terakhir mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sebelum itu silakan membuat kelompok menjadi 5 kelompok. Nanti Bapak kasih tugas di LKPD ya. Silakan membentuk kelompok dari sini langsung menghadap ke belakang, Mbak. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini cukup ya. Ini menghadap ke belakang, Mas. Kemudian ini jadi 1 sini, Mas. Menghadap ke belakang. Bapak bagikan LKPD. Bagi yang sudah mendapatkan LKPD, silakan didiskusikan masing-masing kelompok dan diisi jawabannya. Menghadap ke sini. Sini. Nah, awal pindah sana. Awal. Nah. Silakan didiskusikan masing-masing kelompok, diisi, dijawab. Sudah semuanya? Sudah ya? Baik. Kelompok 1 silakan maju. Kelompoknya Anis, silakan maju. Yang lain perhatikan, siapkan pertanyaan dan jawabannya. Silakan perkenalan dulu, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. 1. Mengapa manusia membutuhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Manusia membutuhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala karena kita berfungsi sebagai petunjuk hidup agar manusia mengetahui mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk. Kita juga menjadi pedoman untuk
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah maju. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Silakan Andin dan kawan-kawannya untuk maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perbedaan kitab Allah dengan subuh. Perbedaan antara kitab dan subuh adalah bentuk kitab buku tebal atau kumpulan pamili yang lengkap, sementara subuh lembaran-lembaran pamili yang terpisah. Isi kitab berisi ajaran dan hukum yang lengkap untuk dijadikan pedoman hidup. Subuh berisi ajaran atau nasihat tertentu, tidak selengkap kitab. Contoh Al-Quran. Contoh kitab Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Subuh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Penyebutan dalam Al-Quran kitab disebut sebagai kitab atau pamili yang dihimpun. Subuh disebut sebagai subuh atau lembaran-lembaran. Bagaimana cara kita menunjukkan sikap beriman kepada kitab Allah? Sikap beriman kepada kitab Allah dapat ditunjukkan dengan 1. Membaca dan mempelajari isinya dengan sungguh-sungguh. Memahami dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjadikan isi kitab sebagai pedoman hidup dalam berperilaku, beribadah, dan masyarakat. 4. Menghormati dan menjaga kesucian kitab Allah, terutama Al-Quran. 5. Mengajarkan dan menyebarkan isi kitab Allah kepada orang lain dengan cara yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok sudah maju. Baik, semua kelompok sudah maju semua ya. Sekarang Bapak mengetes kembali kefokusan kalian semua. Kita speaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, berarti masih fokus semuanya. Jadi hasil dari materi ini adalah kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum acara ditutup, Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Kitab-kitab Allah ada berapa? 4. Yang pertama? Dua. Al-Quran, ya. Pertama adalah kitab Taurat, kedua adalah kitab Zabur, ketiga adalah kitab Injil, keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kitab Injil? Nabi Isa. Kitab Zabur? Kitab Al-Quran? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ya, tanya apa? Apakah ada bahasa khusus yang digunakan di masing-masing kitab? Ya. Dalam masing-masing kitab, keempat kitab tersebut, kitab-kitab yang tadi kita pelajari, tentunya
ada bahasa-bahasa khusus di masing-masing kitab tersebut. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah menggunakan bahasa Ibrani. Diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Bani Israel. Kemudian kedua adalah kitab Zabur. Diturunkan menggunakan bahasa Kipti kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini berlaku juga untuk umat Bani Israel. Diturunkan pada tahun keberapa? Abad berapa? Abad 10 sebelum Masehi. Abad 10 berarti 1000 tahun sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa menggunakan bahasa Suryani. Kemudian yang keempat, kitab Al-Quran. Tentunya kalian semua sudah tahu apa yang digunakan bahasa dalam Al-Quran? Bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Tentunya kepada kita sebagai umat Islam. Ya, jadi itu. Ada lagi yang bertanya? Kita kata ya, berarti sudah paham semua? Ya, bagus. Berarti setelah kalian belajar dalam situasi apapun dan kapanpun, pertemuan selanjutnya lebih semangat lagi, lebih fokus lagi, lebih rajin lagi. Kemudian materi selanjutnya kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi setelah iman kepada kitab Allah ada iman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu iman kepada Rasul yang merupakan rukun iman yang keempat. Kemudian silakan ketua kelas untuk menutup doa, menutup pelajaran ini dengan doa dan dibereskan. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.